Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Tafsir Al-Muyassar. Pembahasan kita masih dalam tafsiran dari Quran Surat Al-Baqarah. Kali ini mulai dari ayat yang ke-264. Kita baca terlebih dahulu ayatnya. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian hilangkan pahala sedekah kalian dengan selalu menyebut-nyebutnya dan menyakiti pihak yang menerimanya. Kalladzi yunfiqu malahu, seperti orang yang menginfakkan hartanya dalam keadaan riya kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Famathaluhu, maka perumpamaannya seperti sebuah batu yang licin, di atasnya ada pasir, kemudian turun hujan dan hilanglah pasirnya sehingga batu itu menjadi bersih dari pasir. La yaqdiruna ala syai' mimma kasabu. Mereka tidak punya kuasa sedikit pun atas sesuatu yang mereka telah usahakan. Ta'ala tidak akan memberikan hidayah kepada kaum yang kafir. Ayat ini adalah sebuah ayat yang isinya peringatan ditujukan kepada orang-orang yang melakukan amal soleh, dalam hal ini adalah sedekah, agar mereka menjaga segala hal yang telah disedekahkannya. Jangan sampai apa yang telah disedekahkannya itu tidak bernilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tafsiran dari ayat ini, qala ya man amantum billahi wal yawmil akhir la tudhibu thawaba ma tatasaddaquna bihi bil manni wal adha. Di ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menghimbau orang-orang yang beriman. Allah menyeru mereka, wahai orang-orang yang
beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah kalian hilangkan pahala dari apa yang telah kalian sedekahkan bil manni wal adza, dengan cara menyebut-nyebutnya, wal adza, dan menyakiti pihak yang menerimanya. Yarahun nasu fayuthnu alaihi wa huwa la yu'minu billahi wa la yuqinu bil yaumil akhir. Maka ini mirip dengan orang yang mengeluarkan hartanya namun supaya dilihat oleh manusia, sehingga semua manusia memujinya, dalam keadaan ia tidak beriman kepada Allah dan tidak yakin terhadap hari akhir. فَمَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ حَجَرِ أَمْلَسٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ حَطَلَ عَلَيْهِ مَطَرٌ غَزِيرٌ فَأَزَاهَا عَنْهُ. Maka perumpamaannya adalah seperti sebuah batu yang licin. Di atas batu licin itu ada pasir, namun kemudian turun hujan, sehingga air hujannya itu menghilangkan pasir-pasir tadi yang sudah ada sebenarnya di atas batu tadi. Fatarakahu amlas la syai'a alaihi, hingga akhirnya batu itu menjadi licin kembali, tidak ada sesuatu pun di atasnya, hilang begitu saja. Fakadzalika haulal murauna, maka demikianlah keadaan orang-orang yang riya. Tadmahillu a'malahum indallah, lenyap amalan-amalannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, padahal sudah banyak melakukan amalan, banyak sekali melakukan amalan. Namun karena riya, akhirnya tidak bernilai apa-apa amalannya itu. Seperti sebuah batu yang pada awalnya banyak pasir di atasnya, namun karena turun hujan, hilanglah pasir itu. Tak tersisa satupun pasir di atasnya. La yajiduna syai'an minats thawab ala ma anfaquh. Mereka orang-orang yang beramal karena riya, ingin dilihat oleh manusia, ingin mendapatkan sanjungan dan pujian dari manusia, tidak mendapati apapun dari pahala alama anfaqu, atas apa yang telah mereka infakkan. Wallahu la yuwafiqul kafirin li isabatil haqq fi nafaqatihim wa ghairiha. Dan Allah Subhanahu wa taala la yuwafiqul kafirin, tidak akan memberikan taufik kepada orang-orang kafir abatil haq, untuk menepati kebenaran, fi nafaqatihim, dalam nafaqah-nafaqahnya, wa ghairiha, dan dalam hal yang lainnya. Inilah pentingnya sebuah keikhlasan, karena yang membuat sebuah amalan itu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala manakala didukung dengan keikhlasan. Yang dilihat bukan seberapa besar dan banyak amalan, namun yang jadi patokan adalah adakah keikhlasan di dalamnya atau tidak. Ketika sebuah amalan didukung dengan keikhlasan, maka akan bernilai di sisi Allah meskipun amalan itu kecil. Dan sebaliknya, ketika sebuah amalan itu besar namun tidak ada keikhlasan di dalamnya, maka menjadi sesuatu yang tidak bermakna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat penting sekali keikhlasan. Sangat wajar kalau para ulama dalam membahas hal apapun selalu mengawali pembahasannya dengan bab tentang keikhlasan. Di antaranya adalah menyangkut urusan apa? Niat. Innamal a'malu binniyat. Untuk apa amalan yang kita perbuat? Amalan yang kita kerjakan? Apakah untuk mencari ridha Allah? Ataukah untuk mencari sanjungan dan pujian dari manusia? Ini hal yang perlu untuk kita pertimbangkan. Ini hal yang perlu untuk kita renungkan. Ini hal yang perlu untuk kita perhatikan sebelum kita melakukan segala sesuatu. Nah, karena sekali lagi amalan akan bernilai, akan bermakna di sisi Allah ketika didukung oleh keikhlasan. Ya, khususnya amalan-amalan yang baik. Nah, berikutnya ayat yang ke-265. Qala wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah
wa tathbita min anfusihim kamathali jannatin birabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha dhi'faini fa illam yusibha wabilun fatallu wallahu bima ta'maluna basir. Dan perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dan mengokohkan jiwa-jiwanya, kamatsali jannatin, itu seperti sebuah kebun, ya, birabwatin, yang terletak di dataran tinggi, asabaha wabilun, kemudian disirami oleh hujan yang lebat. Fa'atat ukulaha dhi'fain, sehingga kebun itu menghasilkan buah-buahannya 2 kali lipat. Fa in lam yusibha wabilun, namun sekalipun tidak disirami dengan air hujan, hanya disirami dengan hujan gerimis saja, itu sudah memadai. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Tafsirannya, qala wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum talaban liridallah wa i'tiqadan rasikhan bisidqi wa'dihi kamathali bustanin 'azimin bi ardin 'aliyatin tayyibatin hatalat 'alaihi amtarun ghaziratun. Allah Subhanahu wa taala di ayat ini membuat sebuah perumpamaan. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya dalam rangka mencari keridhaan Allah dan meyakini adanya janji yang Allah Subhanahu wa taala siapkan, itu seperti sebuah kebun. Kebun yang besar, luas, ya. Bi ardin 'aliyatin, yang terletak di dataran tinggi. Tayyibatin, kebunnya bagus sekali. Hatalat 'alaihi amtarun ghaziratun. Kebun itu disirami dengan hujan yang lebat. Bayangkan, sebuah kebun bagus terletak di dataran tinggi, kemudian selalu disirami oleh hujan yang lebat. Fatadha'afat thamaratuhu, sehingga buah-buahannya itu menghasilkan sekian kali lipat dari biasanya. Qala wa in lam tasqut 'alaihi al-amtarul ghaziratu fayakfihi radadul matar liyu'ti thamaratal mudha'afata. Dan sekalipun kebun itu tidak disirami oleh hujan yang lebat, hanya hujan gerimis saja, ya, yang menyiraminya, maka itu sudah cukup membuat buah-buahannya semakin banyak. Wa kadzalika nafaqatul mukhlisin, demikian pula keadaan atau nafaqah-nafaqah yang diberikan oleh orang-orang yang ikhlas. Tuqbalu indallah, nafaqah itu akan diterima oleh Allah, wa tudha'af, dan akan dilipat gandakan apanya? Pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Qallat am kathurat, baik nafaqah tadi banyak atau sedikit. Nah, baik nafaqah tadi banyak atau sedikit. Jadi orang-orang yang menginfakkan sesuatu dalam rangka mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, itu akan menghasilkan pahala yang berlipat. Akan menghasilkan pahala yang berlipat, seperti sebuah kebun yang selalu disirami oleh air hujan. Maka kebun itu menghasilkan buah-buahan yang banyak. Misalnya hujannya datang tapi gerimis, juga sama, akan menghasilkan buah yang banyak. Nah, orang yang berinfak dalam rangka mendapatkan ridho Allah, baik banyak ataupun sedikit, maka pahalanya berlipat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala fallahul muttali'u 'alas sarair. Allah Subhanahu wa taala yang selalu melihat, ya, keadaan batin. Allah yang melihat keadaan batin. Niat semuanya tempatnya di dalam hati. Seseorang melakukan sesuatu mengharap ridho Allah, ya, itu hanya diketahui oleh dirinya sendiri. Yang lain tidak tahu. Karena urusan harapan, niat, maksud, tujuan, itu semuanya ada dalam hati. Allah yang maha tahu.
Allah Subhanahu wa taala al-muttali'u 'ala sarair. Allah yang menelaah, melihat keadaan batin. Al-basiru biz-zawahir wal bawatin. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat yang lahir, yang nampak maupun yang tidak nampak, yang batin. Yuthibu kullan bihasbi ikhlasihi. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada masing-masingnya tergantung kepada keikhlasannya. Sejauh mana keikhlasannya? Semakin seseorang itu melakukan sesuatu dalam hal ini berinfak ikhlas lillahi Subhanahu wa taala, maka akan semakin banyak pahalanya. Akan terus dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Nah, ayat yang ke-266. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhili wa a'nabin tajri min tahtiha al-anhar. Lahu fiha min kulli thamarat wa asabahu al-kibaru wa lahu dhurriyyatun du'afa'u fa asabaha i'sarun fihi narun fa akhraqat. Kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Ayawaddu ahadukum, apakah salah seorang di antara kalian ingin punya sebuah kebun kurma atau anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Lahu fiha min kulli thamarat. Ia memiliki sekian banyak buah-buahan di dalamnya. Wa asabahul kibaru. Kemudian salah seorang di antara kalian asabahul kibar, tertimpa masa tua. Walahu dzurriyyatun, dalam keadaan ia punya keturunan, punya anak-anak yang masih kecil. Fa asabaha i'sarun fihi nar. Namun kebunnya itu kemudian ditiup oleh angin yang keras. Angin tersebut menimbulkan api sehingga kebun itu menjadi terbakar. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kalian tanda-tanda kekuasaannya. La'allakum tatafakkarun, agar kalian senantiasa berfikir. Tafsiran dari ayat ini, qala ayarghabul wahid minkum an yakuna lahu bustanun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, menyampaikan peringatan yang isinya ayarghabul wahid minkum an yakuna lahu bustanun. Apakah salah seorang di antara kalian senang bila memiliki sebuah kebun? Fihi an-nakhil wal a'nab. Di kebun itu ada kurma yang sangat banyak sekali. Wal a'nab, dan anggur. Tajri min tahtihi asjarihi al-miyahul azbatu. Kemudian mengalir di bawah pohon-pohonnya al-miyahul azbah, air yang segar. Walahu fihi min kulli alwanis samarat. Ia pun memiliki berbagai macam warna, bentuk buah-buahan. Wa qad balagal kibar. Namun ia sampai di masa tua. Walahu auladun sigharun fi hajatin ila hadzal bustan. Sementara ia memiliki anak-anak yang masih kecil yang butuh sebenarnya kepada kebun ini. Wa fi hadhil halah, dalam kondisi yang seperti ini, habbat alaihi rih, tiba-tiba ada angin yang berhembus dengan kencang, syadidah. Fiha nar, yang angin ini membawa api, muhriqah, yang membakar. Fa ahraqathu, sehingga api ini membakar kebun tadi. Wa hakadha halu ghairil mukhlisin fi nafaqatihim. Allah Subhanahu wa taala menerangkan di ayat itu, demikianlah keadaan orang-orang yang tidak ikhlas dalam infak-infak yang dikeluarkannya. Ya'tuna yaumal qiyamah wala hasanata lahum. Mereka akan datang pada hari kiamat dalam keadaan tidak membawa kebaikan sedikit pun. Bimithli hadzal bayan. Dengan penjelasan yang seperti inilah, yubayyinullahu lakum ma yanfa'ukum. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kalian apa yang bermanfaat bagi kalian. Tentu kita sangat merana ketika kita punya sebuah kebun, ya, bagus, banyak buah-buahan di dalamnya,
Kita pun berharap agar anak cucu kita pun ikut menikmatinya nanti sepeninggal kita. Tetapi tiba-tiba datang hembusan angin yang sangat kencang. Ya, luar biasa. Angin ini membawa api hingga akhirnya kebun tadi habis terbakar api. Akhirnya apa? Nihil. Ya. Kebun tadi tidak bisa diharapkan bermanfaat untuk kita dan juga untuk keturunan dan anak-anak kita. Seperti ini keadaan orang yang berinfak dalam keadaan tidak ikhlas. Banyak sudah yang dia infakkan, Masya Allah. Harapannya besar bahwa ini akan menjadi nilai ibadah dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi karena tidak ikhlas, akhirnya datang pada hari kiamat dalam keadaan tidak membawa apa-apa, gak ada pahalanya, habis pahalanya. Lantaran apa? Lantaran tidak ikhlas. Ya. Maka seperti inilah Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kalian sesuatu yang bermanfaat bagi kalian. Dan banyak sekali Allah Subhanahu wa ta'ala membuat perumpamaan di dalam Al-Qur'an. Ya. Tujuannya apa? Agar kita berpikir, agar kita merenung, kai tata'ammalu, agar kalian berpikir. Fatukhlisu nafaqatikum lillah, sehingga nafaqah atau nafkah atau infak yang kita keluarkan itu benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, disebutkan oleh salah seorang salaf, rubba amalin saghirin tukabbiruhu an-niyat. Berapa banyak amalan yang nilainya kecil tetapi menjadi besar karena niat yang benar. Dan sebaliknya, rubba amalin kabirin. Berapa banyak amalan yang besar tetapi menjadi kecil karena niat yang tidak baik. Nah, persoalannya bukan seberapa banyak kita berinfak. Ya, bukan seberapa besar kita berinfak. Namun, yang lebih utama adalah ketika kita berinfak itu dengan niat ikhlas lillahi azza wa jalla. 50, 100, 150, 200, 1 juta, 2 juta, 3 juta, berapapun itu, yang terpenting adalah apa? Niat ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Tidak mengharap apapun, tidak ingin dipuji, tidak ingin dianggap orang yang paling dermawan, tapi betul-betul dalam rangka ibtigha'a mardatillah, mengharap keridhaan dari Allah azza wa jalla. Ini yang membuat ya, nilai dari infak kita menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Selanjutnya ayat yang ke-267. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamu al-khabitha minhu tunfiquna wa lastum biakhidhihi illa an tugmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah min thayyibati ma kasabtum. Infakkanlah sesuatu yang baik dari apa yang telah kalian usahakan. Wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan infakkan apa-apa yang telah kami keluarkan untuk kalian dari dalam bumi. Wala tayammamu al-khabitha minhu, jangan sekali-kali kalian memilih yang jeleknya. Tunfiqun, untuk kalian apa? Infakkan. Walastum biakhidhihi, sementara kalian saja tidak mau mengambilnya. Illa an tugmidu fihi, kecuali kalian menutup mata kalian. Wa'alamu, ketahuilah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha kaya lagi maha terpuji. Tafsirannya qala, ya man amantum bi wattaba'tum rusuli anfiqu minal halali at-tayyib alladhi kasabtumuhu wa mimma akhrajna lakum minal ard. Kembali di ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menghimbau orang-orang yang beriman
Wahai orang-orang yang beriman, beriman kepadaku dan mengikuti para rasulku, infakkanlah harta kalian yang halal, yang baik, yang telah kalian usahakan. Dan infakkan apa-apa yang telah kami keluarkan untuk kalian dari dalam bumi. La taqsudu ar-radi'a minhu. Jangan sekali-kali kalian memilih yang jeleknya. Litu'tuhul fuqara, untuk kalian berikan kepada orang-orang fakir. Walau u'titumuhu lam ta'khudhuhu. Karena seandainya yang jelek itu diberikan kepada kalian, tentu kalian tidak akan mau mengambilnya. Ya. Illa idza taghadaitum amma fihi min rada'atin wa naqsin, kecuali jika kalian menutup mata kalian, tidak memperdulikan yang jeleknya atau yang tidak bagusnya. Fa kaifa tardawna lillah ma la tardawnahu li anfusikum? Bagaimana kalian meridhoi sesuatu untuk Allah yang kalian saja tidak ridho terhadapnya? Ini kebanyakan manusia. Memang seperti itu keadaannya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang yang beriman agar jangan begitu. Kalau mau menginfakkan sesuatu, infakkanlah yang terbaik. Ya, infakkan yang terbaik. Ya. Jangan memilih yang buruk, yang jelek, yang tidak berharga. Ya, sesuatu yang tidak digunakan lagi, tidak dipakai lagi, kemudian dikasihkan. Ini sangat penting, ya, karena secara naluri kita sebagai manusia tentu sangat tidak ingin kehilangan sesuatu yang berharga yang menjadi milik kita. Ya, padahal sebaik-baik infak itu adalah sesuatu yang memang paling kita sukai, tapi masalahnya memang berat. Ya. Namun Allah Subhanahu wa taala di sini menghimbau, menganjurkan kepada orang-orang yang beriman agar infakkan sesuatu yang halal, sesuatu yang baik dari hasil usahamu atau dari apa yang Allah berikan, ya, berupa tanaman dan semisalnya, ya. Yang baik-baik, jangan yang jelek, jangan yang buruk. Karena kita saja, ya, kalau diberi oleh seseorang yang jelek, maka kita tidak mau menerimanya. Bagaimana mungkin sesuatu yang kita tidak mau menerimanya karena jelek kemudian kita kasihkan kepada saudara kita? Ya. Maka kaifa tardawna lillah? Bagaimana kalian merelakan sesuatu untuk Allah? Ma la tardawna li anfusikum, yang kalian sendiri tidak rela. Nah, wa'lamu annallaha alladzi razaqakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di ayat ini mengingatkan bahwa ketahuilah sesungguhnya yang memberikan rezeki kepada kalian itu adalah Allah. Ya. Allah yang berikan rezeki kepada kalian. Allah yang berikan rezeki kepada kita. Ya. Jadi segala hal yang kita miliki pada dasarnya adalah titipan. Ada hak yang harus kita tunaikan di situ. Ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena pada dasarnya semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika apa yang kita miliki ini kembali kepada Allah, jadikan itu menjadi sesuatu yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan hilang begitu saja, karena ini sebuah kerugian, ya. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rezeki kepada kalian. Ghaniyun an shadaqatikum. Allah Subhanahu wa taala maha kaya dari segala sedekah yang kalian keluarkan. Artinya Allah enggak butuh sebenarnya sedekah kalian. Karena segala hal yang kita lakukan pada dasarnya kemanfaatannya akan kembali kepada kita. Ya. Seberapa banyak kita sedekah itu tidak akan membuat Allah semakin kaya, tidak. Karena dari awalnya Allah Subhanahu wa taala ghaniyun, maha kaya. Ada sedekah dari kita ataupun tidak ada sedekah dari kita keluarkan infak ataupun tidak, maka Allah Subhanahu wa taala tetap ghaniyun, maha kaya. Jadi infak yang kita keluarkan, sedekah yang kita keluarkan itu untuk kita, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mustahiqun litsana.
Allah Subhanahu wa taala itu berhak untuk mendapatkan sanjungan. Mahmudun fi kulli hal, selalu dipuji dalam setiap keadaan. Ya. Ini Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu di akhir ayat tadi, annallaha ghaniyyun hamid. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya lagi Maha terpuji. Nah, dan kita tidak perlu takut hilang, berkurang harta kita ketika kita keluarkan infaknya atau sedekahnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk apa? Menggantinya. Anfik, unfik, infakkan harta kalian, aku akan memberikannya kepada kalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Ya. Ma naqasat shadaqatun min mal. Sedekah berupa harta itu tidak akan mengurangi harta itu sendiri. Meskipun secara hitungan matematika kita punya 100.000, kita keluarkan 50.000, tinggal 50.000 lagi. Itu hitungan matematika secara kasat mata. Pada hakikatnya tidak demikian. Ya, yang 100 atau yang 50 itu ketika kita infakkan, maka gantinya akan jauh lebih besar dari itu. Ya. Berikutnya ayat yang ke-268. Qala asy-syaitanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Setan selalu menjanjikan kepada kalian kefakiran, dalam artian menakut-nakuti kalian dengan kefakiran. Dan setan selalu menyuruh kalian untuk melakukan perbuatan yang keji. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan maghfirah, ampunan untuk kalian dan karunia. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha luas karunianya, alimun dan Maha mengetahui. Tafsiran dari ayat ini, qala hadzal bukhlu wa ikhtiyarur radi lis-shadaqah minasy syaitan alladzi yukhawwifukumul faqr. Kikir, bakhil, medit, wa ikhtiyarur radi, dan ketika berinfak selalu memilih yang paling jelek, ya, ketika menyedekahkan sesuatu itu selalu yang paling jelek, minasyaiton. Semua ini dari ulahnya setan. Ya. Alladzi yukhawwifukumul faqr, yang setan selalu menakut-nakuti kalian dengan kefakiran. Jadi ketika kita ada perasaan lebar terhadap harta yang akan kita sedekahkan, yang akan kita infakkan, maka itu sesungguhnya datang dari siapa? Setan. Setan yang membisikkan, setan yang mempengaruhi pemikiran kita, setan yang mempengaruhi otak kita, sehingga muncul sebuah anggapan, aduh lebar, aduh sieun, bisi eueuh gantina deui. Ya. Rek iraha deui meunang nu kieu, manya geus meunang dibikin kabatur. Kan begitu. Selalu begitu. Yukhawwifukum al-faqr. Setan menakut-nakuti kalian dengan apa? Kefakiran. Ya. Kali ini kamu dapat 500.000, bagaimana bisa kamu infakkan 300.000 atau tinggal 200.000 deui? Ya. Kapan lagi kamu dapat 500.000? Orang ini saja bisa dapat 500.000 sampai menghabiskan waktu 3 bulan. Sekarang dalam waktu 1 hari kamu akan keluarkan 300.000. Wah, rugi. Ini bisikan setan. Ya. Jadi bakhil, sifat bakhil dan selalu memilih yang terjelek untuk disedekahkan, ini datang dari setan. Makanya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengingatkan asy-syaitanu ya'idukumul faqr. Setan itu menakut-nakuti kalian dengan kefakiran. Ya. Wa yughrikum bil bukhli, dan menipu kalian dengan kebakhilan. Menipu kalian dengan kebakhilan. Kalau pengen cepat kaya, sok tahan hartanya, jangan dibagi-bagi ke orang lain. Insya Allah kaya. Ya. Jadi orang medit saja, bakhil saja, supaya hartanya cepat banyak. Nanti kalau harta sudah banyak, baru sedekah. Ya.
Kan begitu. Dan ini subhanallah dirasakan oleh kebanyakan dari kita. Ada perasaan seperti ini. Belum punya simpanan lain, ya kan? Nanti sajalah. Kalau sudah banyak tabungannya, baru infak. Baru apa? Sedekah. Nanti kalau sudah banyak, lebar. Nanti tambah lagi lah. Terus seperti itu. Akhirnya tidak infak-infak. Akhirnya nggak pernah bisa apa? Sedekah. Ya. Ini ulah setan. Yughrikum bil bukhl. Menipu kalian dengan kebakhilan. Kita lupa. Sebenarnya yang memberi rezeki itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita lupa. Ya. Dan rezeki masing-masing kita itu sudah ditentukan. Sudah ditentukan, tapi lupa. Ya. Karena setan yang terus menipu kita, menakut-nakuti kita. Padahal sebenarnya nggak ada yang perlu untuk kita takuti. Kalau memang kita yakin rezeki itu sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi jangan ragu untuk kita melakukan sebuah usaha sekecil apapun itu. Ya. Jualan ini, jualan itu, meskipun sudah ribuan orang yang jualan itu, ya. Kalau memang Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jalan rezekinya dari situ, kita akan dapat insyaallah. Tidak perlu apa? Takut, ini mah ragu. Jualan ieu geus loba. Rek jualan ieu geus loba. Kumaha aing hirup? Ini namanya putus asa, kalah sebelum berperang. Loh, memangnya siapa yang ngatur rezeki? Yang ngatur rezeki itu siapa? Allah. Kenapa mesti takut? Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah. Saya berusaha untuk bekerja, beribadah, menghidupi anak, istri. Bismillah, sudah. Ya. Soal ternyata setelah jalan misalnya nggak dapat, berarti pintu lain mungkin. Ya, rezekinya di pintu yang lain. Jika Allah Subhanahu wa taala menutup pintu rezekimu dalam satu perkara, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu rezeki bagimu dalam perkara-perkara yang lainnya. Yakin sajalah. Ya, jadi nggak perlu takut. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan ya'murukum bil ma'asi wa mukhalafatillahi ta'ala. Allah Subhanahu wa taala itu setan, kata Allah, menyuruh kalian untuk melakukan kemaksiatan. Ya, ya'murukum bil fakhsya. Menyuruh kalian untuk melakukan perbuatan yang keji, kemaksiatan, wa mukhalafatillahi ta'ala, dan menyelisihi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu wa ta'ala ya'idukum ala infaqikum ghufranan lidzunubikum wa rizqan wasi'an. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada kalian atas infak-infak yang telah kalian keluarkan ghufranan, ampunan. Selain ampunan apa? Wa rizqan wasi'an, dan rezeki yang luas. Jadi kalau ingin bertambah rezeki kita, infakkan. Nah, itu sudah janji Allah ya. Allah wasi'un alim. Allah ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah menjanjikan untuk kalian ampunan dan fadla, karunia. Berupa apa? Rezeki yang luas. Wallahu wasi'ul fadl, alimun bin niyati wal a'mal. Allah Subhanahu wa taala karunianya sangat luas, maha mengetahui terhadap segala macam niat wal a'mal dan amalan-amalan. Ayat yang ke-296 selanjutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yu'ti al-hikmata may yasha. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan hikmahnya kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang diberi hikmah, maka sungguh ia telah diberi kebaikan yang sangat banyak. Wa ma yadhakkaru, namun tidak ada yang mengingat akan hal ini kecuali orang-orang yang berakal, ulul albab.
Tafsiran dari ayat ini, qala yu'tillahu al-isabata fil qawli wal fi'li may yasha min ibadihi. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah akan memberikan ketepatan dalam ucapan dan perbuatan kepada siapa yang dikehendakinya dari kalangan hamba-hambanya. Ini arti dari kata hikmah. Ya, arti dari kata hikmah, yaitu ketepatan dalam ucapan dan perbuatan. Ketika mengucapkan sesuatu itu selalu tepat, artinya benar. Ketika melakukan sesuatu pun selalu apa? Benar. Inilah orang yang diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak semua orang, mayyasha, hanya yang dikehendakinya saja. Ya. Yu'ti al-hikmata mayyasha, akan diberikan hikmah oleh Allah kepada siapa yang dikehendakinya. Qala wa man an'ama Allah 'alaihi bidzalika faqad a'tahu khairan katsira. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memberitahukan bahwa barang siapa yang telah Allah berikan nikmat berupa hal tersebut, berupa hikmah, faqad a'ta khairan katsira, maka sungguh dia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Ya. Wa ma yatadzakkaru hadza wa yantafi'u bihi illa ashabul uqul al-mustanirati bi nurillah wa hidayatihi. Namun tidak ada yang mengingat hal ini dan tidak ada yang membuat manfaat hal ini kecuali ashab al-uqul al-mustanirah, orang-orang yang akalnya terang, binurillahi wa hidayatihi, dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala dan hidayahnya. Nah, salah satu cara kita ya, agar mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala adalah menjauhi segala makar dan tipu daya setan. Selalu berusaha melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga keikhlasan. Nah, karena setan itu sangat takut dan tidak mampu menipu, menggoda, memalingkan orang-orang yang ikhlas. Ya. Berikutnya ayat yang ke-270. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadhrin fa innallaha ya'lamuhu wa ma lidh-dhalimina min ansar." Wa ma anfaqtum, dan apa saja yang kalian infakkan atau nazar, apa saja yang kalian lakukan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Tafsiran dari ayat ini, qala wa ma a'taitum min malin aw ghairihi qalilin aw katsirin tatasaddaquna bihi ibtigha'a mardatillah aw ajabtum ala anfusikum syai'an min malin aw ghairihi fa innallaha ya'lamuhu. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa apapun yang kalian berikan, baik berupa harta atau yang lainnya, sedikit atau banyak, kalian sedekahkan dalam rangka mengharap ridha Allah, atau kalian telah mewajibkan sesuatu atas diri kalian untuk kalian keluarkan, baik berupa harta atau selainnya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Apapun yang kita infakkan, ya, kemudian apapun yang kita wajibkan pada diri kita untuk melakukannya dari kebaikan-kebaikan,
maka Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Ya. Ini penting untuk kita selalu ingat agar kita terus memeriksa niat kita. Ya. Qala wa huwal muttali'u ala niyatikum. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di ayat ini bahwa Dia Allah al-muttali'u ala niyatikum, yang selalu mengawasi niat-niat kalian. Wa sawfa yuthibukum ala dzalika, dan pasti Allah Subhanahu wa taala akan berikan balasan atas hal tersebut. Ya. Kalau Allah Maha tahu, berarti kita mesti hati-hati, ya, lakukan segala sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa Allah alimun, Maha mengetahui. Nah, jangan sampai kita hilangkan pahala dari infak kita atau dari amal soleh yang kita kerjakan. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala akan berikan balasan berdasarkan hal itu. Qala wa man mana'a haqqallah fahuwa zalimun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan barang siapa yang mana'a haqqallah, menahan hak Allah, fahuwa zalimun, maka ia masuk dalam kategori orang yang zalim. Ya. Tidak mau berinfak, tidak mau mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, malas untuk melakukan sesuatu dari amal saleh, fahuwa zalimun, maka dia zalim. Wa zalimuna laisa lahum ansar. Orang-orang yang zalim itu tidak akan memiliki penolong. Wa yamna'unahu min 'adzabillah, dan tidak memiliki yamna'una wadh-dhalimuna laisa lahum ansar. Orang-orang yang zalim itu mereka tidak memiliki apa? Penolong. Yamna'unahu min 'adzabillah, yang akan mencegah mereka dari turunnya azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya ayat yang ke-271. Qala in tubdus sadaqati fani'imma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fahuwa khairul lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Jika kalian tampakkan sedekah-sedekah kalian, fani'imma hiya, maka itu hal yang baik. Wa in tukhfuha, namun jika kalian sembunyikan, lalu kalian berikan langsung kepada orang-orang fakir, maka itu pun kebaikan bagi kalian dan akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu atas apa yang kalian kerjakan. Tafsiran dari ayat ini, qala in tuzhiru ma tatasaddaquna bihi lillah fa ni'ma ma tasaddaqtum bihi. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat ini bahwa jika kalian menampakkan apa yang kalian sedekahkan karena Allah, ya, maka itu sebuah kebaikan bagi kalian. Karena sedekah itu tidak mesti selalu dilakukan secara sembunyi. Boleh kita bersedekah terang-terangan, yang terpenting niat ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa in tusirru biha, dan jika kalian hendak menyembunyikannya, wa tu'tuhal fuqara, lalu kalian berikan kepada orang-orang fakir, fa hadza afdalu lakum, maka ini lebih afdal bagi kalian. Jadi lihat situasi dan kondisinya. Kadang-kadang ada sedekah yang memang butuh untuk kita sembunyikan, kasih langsung ke si penerimanya. Kadang-kadang ya juga kita dituntut untuk bersedekah seketika itu secara terang-terangan langsung. Ya. Sebagaimana banyak kejadian di mana Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada para sahabat untuk bersedekah seketika itu juga. Maka para sahabat langsung menyerahkan harta-harta yang dimilikinya. Dan tidak mengapa
Ya, kita menampakkan sedekah dalam rangka memberi motivasi kepada orang lain untuk melakukan hal yang sama, nggak apa-apa. Karena mental kebanyakan manusia itu mental ikut-ikutan. Ya, bukan pelopor, tapi kebanyakannya mentalnya apa? Ikut-ikutan. Jadilah kita pelopornya. Nih, saya nyumbang sekian. Nanti yang lain lihat kanan kiri, akhirnya masuk tangan ke saku baru keluarkan. Sebelum masuk ke tangan ke saku biasanya suka lihat kanan kiri dulu, ya kan? Baru nih. Saya. Gak apa-apa. Dan itu tidak akan mengurangi nilai keikhlasan. Yang terpenting soal ikhlas, soal niat itu kita yang tahu. Ada dalam hati kita. Ya. Bismillah. Ini saya infak, saya nyumbang karena Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga menjadi motivasi tersendiri bagi kawan-kawan yang lainnya. Karena sesuatu itu kalau belum ada yang memulai, biasanya can jadi-jadi. Ya, mau jadi-jadi. Nanti kalau sudah ada yang mulai baru jadi. Ya. Mau dalam hal apapun, apalagi dalam urusan gotong royong, walaupun can datang mau datang. Tinggal heula bahkan teleponnya lah udah berapa orang yang datang, baru satu orang. Waduh. Udah kebayang bagaimana beratnya sebuah pekerjaan. Ya kan? Seharusnya dalam kebaikan hal apapun itu kita menjadi pelopornya. Kita yang mengawali. Saya tidak sakit. Oh iya, akhirnya yang datang termotivasi untuk itu. Ya. Nggak apa-apa. Secara terang-terangan melakukan kebaikan. Apapun itu. Jangan sampai tertipu dengan bisikan setan. Wah nanti kamu ria, wah nanti kamu ini, wah nanti kamu. Nah, itu harus kita lawan. Ya. Ada amalan-amalan yang memang harus terbuka, nampak. Ada yang memang mesti tertutup. Ya. Ari gotong royong mah atuh udah terbuka, piraku rek gotong royong di imah. Sok antum gotong royong di sana, ana mau gotong royong di rumah. Ini amalan yang terbuka. Harus berlomba-lomba. Ya, nampak. Ya. Seperti itu dan tidak akan mengurangi apa? Keikhlasan. Nah. Qala fa hadza afdalu lakum li'annahu ab'ad 'anir riya. Karena terkadang sedekah nafkah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi ab'ad 'anir riya itu bisa menjauhkan dari sifat apa? Riya. Tapi jangan salah. Ada juga orang yang sedekah sembunyi-sembunyi tapi riya. Ada enggak? Bisa saja. Nanti setelah dia kasih sedekah secara sembunyi-sembunyi, nanti bilang-bilang ke orang. Hari sedekah nama sembunyi-sembunyi. Ngan setelah itu dia cerita ke orang lain. Alhamdulillah tadi mah sudah saya kasih fulan. Sekian-sekian. Ya sama aja kalau kayak gitu. Ya. Nah. Memang sedekah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi itu bisa menjauhkan dari riya. Wa fi sadaqah ma'al ikhlas mahu lidzunubikum. Ya. Sedekah disertai dengan ikhlas itu sesuatu yang dapat menghapuskan dosa-dosa kalian. Wallah alladzi ya'lamu daqa'iqal umur. Hanya Allah yang mengetahui daqa'iq al umur, perkara-perkara yang tersembunyi. Itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketika ada ngelihat saudara kita infak secara terang-terangan, jangan kemudian diomongin. Wah, enggak ikhlas ini. Ya subhanallah. Kita atau Allah yang lebih tahu urusan batin? Siapa yang lebih tahu? Allah. Ya. Jadi tidak boleh menghakimi. Jangan menggembosi. Ya, harus menjadi orang yang selalu memberi semangat dalam apa? Kebaikan. Nah, la yakhfa alaihi syai'un min ahwalikum. Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang luput sesuatu pun dari keadaan kalian. Wa sayujazi kullan bi'amalihi. Dan Allah Subhanahu wa taala akan beri balasan masing-masingnya sesuai dengan amalan-amalannya. Nah. Kita baca satu ayat lagi, ayat yang ke-272. Qala laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha.
Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Laisa 'alaika hudahum, tidak ada tanggung jawabmu untuk memberikan petunjuk hidayah kepada mereka. Namun Allah lah yang akan memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Apapun yang kalian infakkan dari kebaikan, maka sesungguhnya itu untuk diri kalian sendiri. Dan janganlah kalian infakkan sesuatu kecuali benar-benar mengharap wajah Allah. Dan apa yang kalian infakkan dari kebaikan, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan balasannya kepada kalian. Dan kalian tidak akan dizalimi sedikit pun. Tafsiran dari ayat ini, qala lasta ayyuhar rasul mas'ulan an taufiqil kafirin lil hidayati. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada nabinya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam secara khusus, kata Allah di ayat ini, lasta ayyuhar rasul mas'ulan an taufiqil kafirin lil hidayah. Engkau wahai rasul tidaklah bertanggung jawab atas memberikan taufik kepada orang-orang kafir supaya mendapatkan hidayah. Walakin Allah yashrahu sudura may yasha lidinihi. Akan tetapi Allah lah yang akan melapangkan dada siapa saja yang dikehendakinya untuk menerima apa? Agamanya. Wa yuwaffiquhum lahu, dan memberikan taufik kepadanya. Nah, ini terkait dengan persoalan hidayatut taufik, hidayah taufik, ya. Dan itu hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita saja tidak mampu memberikan hidayah taufik kepada seorang pun. Ya, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Pamannya sekalipun tidak bisa diselamatkannya. Ya, karena taufik ada di tangan Allah. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan dapat memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Karena sesungguhnya Allah lah yang akan memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Nah, selanjutnya kita tunda ya pada atau di pertemuan mendatang. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.